Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, Assalamualaikum warahmatullahi ku wabarakatuh. akan Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Perial MPDT dalam program E-Guru Akademi kita, yaitu meningkatkan kompetensi pedagogi guru menuju pembelajaran efektif dan inklusif. Pada topik kelima bulan Desember ini, yaitu strategi pembelajaran efektif dengan pendekatan berpusat peserta didik. Pendekatan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, deskripsi diklat kita, strategi pembelajaran efektif dengan pendekatan berpusat pada peserta didik dirancang untuk membekali para pendidik dengan keterampilan dan strategi untuk menciptakan pembelajaran efektif dengan fokus pada kebutuhan individual anak didik kita. Diklat ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang pendekatan berpusat pada peserta didik yang mendorong kreativitas dan memberikan alat untuk memonitor dan meningkatkan motivasi belajar anak didik kita. Dalam program bulan Desember ini ada 5 pertemuan. Pertemuan pertama sudah kita lakukan, menyusun rencana ini kita akan membahas menerapkan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pertanyaan kita yang pertama, apa dan bagaimana pentingnya pendekatan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran? Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita sama-sama mengetahui ada 3 karakteristik inti kurikulum merdeka. Yang pertama itu adalah mengembangkan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu yang cukup untuk kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, materi pelatihan kita terkait pada fokus pada materi esensial. Baik, kita lanjutkan. Karakteristik ketiga itu pembelajaran yang fleksibel. Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pertanyaan kita selanjutnya tentang pentingnya pendekatan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran adalah bahwa yang pertama itu pembelajaran inovatif adalah proses pembelajaran dengan memerlukan keterlibatan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini juga dibutuhkan keterampilan serta pemahaman khusus tentang konteks kreativitas yang akan diterapkan. Proses kreatif menjadi inti dari inovasi dan seringkali kata-kata tersebut digunakan secara bergantian. Jadi kreatif dan inovasi ini sering bergantian.
Kemudian inti dari proses pembelajaran ini adalah menciptakan suasana di mana anak didik kita belajar dengan metode baru secara teratur. Bisa saja mempertanyakannya, kemudian memikirkan ide-ide baru sendiri. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya bahwa tujuan pembelajaran kreatif dan inovatif dalam kurikulum mereka, yang pertama itu adalah untuk mengembangkan keterampilan kepada anak didik kita di Indonesia. Kemudian dengan adanya kebebasan dalam mengeksplorasi atau menjelajah minat dan bakat, juga akan membantu anak didik kita menyalurkan keterampilannya di sekolah. Kemudian ini juga sebagai bekal mereka yang akan digunakan mereka kelak setelah memasuki jenjang dunia kerja. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dengan mengintegrasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kreatif dan inovatif pada implementasi kurikulum mereka, dapat lebih efektif mempersiapkan anak didik kita untuk menjadi pembelajar yang kritis dan siap menghadapi perubahan dinamis dalam masyarakat dan pasar kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kemudian pertanyaan kita, kira-kira bagaimana ciri-ciri pembelajaran kreatif dan inovatif? Yang pertama, bahwa pembelajaran kreatif dan inovatif itu harus fleksibel. Di mana di sini sebagai nantinya gambaran itu guru harus mengusahakan variasi untuk anak didik kita, bagaimana dia mengakses dan memproses informasi. Ini terkait materi pembelajaran kita. Kemudian bisa juga yang kedua itu adalah stimulasi kreativitas. Jadi ini semacam rangsangan yang akan mendorong ide-ide baru untuk berpikir di luar kebiasaan. Jadi sudah berbeda dari kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Kemudian yang ketiga itu mendorong kolaborasi aktif. Bisa saja nanti mendorong kerja tim, kerja berkelompok, kemudian interaksi anak didik kita dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya pembelajaran kreatif dan inovatif itu adalah penggunaan teknologi. Dalam hal ini tentu saja teknologinya relevan memperkaya pengalaman belajar. Kemudian keterlibatan anak didik kita itu, anak didik kita ini harus aktif baik secara fisik maupun mental. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sekarang pertanyaannya, kita sebelumnya sudah belajar bagaimana membuat perangkat pembelajaran. Nah, bagaimana implementasi dari pendekatan pembelajaran kreatif dan inovatif dalam struktur kegiatan pembelajaran kita? Jadi berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen, itu kegiatan pembelajaran itu secara umum ada 3 tahapan: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi bagaimana tadi pertanyaannya dengan pendekatan pembelajaran kreatif dan inovatif. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada pendahuluan ini kita itu harus mampu dan mengenalkan topik yang akan dipelajari. Ini inti pada pendahuluan. Selanjutnya pada kegiatan inti, ini kita harus mengupayakan bagaimana anak didik kita melakukan kegiatan eksplorasi atau menjelajah. Kemudian juga memahami dan mendalami materi pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk merefleksikan pemahaman mereka,
kemudian menyimpulkan pembelajaran dan menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Ini pentingnya Bapak Ibu. Dalam penutupnya adalah menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dapat kita rangkum bahwa dalam kegiatan pendahuluan ada 3 poin inti yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus menarik minat anak didik kita dengan memperkenalkan topik pembelajaran kita dengan cara yang menarik perhatian anak didik kita. Kemudian yang kedua, koneksi. Kita harus berupaya membuat koneksi atau hubungan antara topik dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki anak didik kita. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, adanya koneksi topik pembelajaran kita dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki anak didik kita. Kemudian dalam pendahuluan ini harus jelas tujuannya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas agar anak didik kita mengerti apa yang akan mereka pelajari. Berikutnya pada kegiatan inti juga ada 4 poin yang harus kita lakukan. Yang dalam kegiatan pertama berkaitan dengan pembelajaran kita, pembelajaran aktif, kreatif itu memang kita memberikan pengalaman aktif. Hal ini dapat kita lakukan dengan mendorong anak didik kita belajar secara aktif. Jadi bukan hanya mendengarkan paparan kita, penyampai materi. Kemudian yang kedua, kita harus mendorong, dalam hal ini mendorong kolaborasi dan diskusi antara anak didik kita. Yang ketiga, inilah yang akan kita wujudkan kreativitas. Dalam hal ini, sebagai pendidik kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita mengekspresikan pemahaman mereka secara kreatif. Kemudian yang keempat, kita melakukan dalam kegiatan inti ini adalah penilaian formatif. Dalam penilaian formatif, bagaimana nanti akan memberikan umpan balik berkelanjutan untuk memperbaiki pemahaman anak didik kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, untuk tahapan penutup itu bisa kita melakukan yang pertama itu refleksi. Refleksi akan mendorong anak didik kita merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian juga bisa kita melakukan penguatan pemahaman. Misalnya dengan menyimpulkan inti dari pembelajaran yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga bisa kita melakukan aplikasi kontekstual. Ini maksudnya adalah bagaimana kita mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari anak didik kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjutkan pada selanjutnya. Jadi ini Bapak Ibu kami sampaikan, kami sudah membuat dulu e-book. Yang pertama itu adalah model pembelajaran Merdeka Belajar. Ini pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti EKA pada pertemuan-pertemuan sebelum ini gratis. Dan kemudian dalam perjalanan kami juga berkolaborasi dengan kawan penulis itu lainnya itu menerbitkan menyusun buku dari model pembelajaran Merdeka Belajar ini. Kita tambahkan bagaimana menerapkan strategi berdiferensiasi. Ini pada terbitan terakhir itu penerbitan finalnya, ini cover yang semula seperti ini dirubah. Ini sudah ada beberapa di antara kita peserta diklat yang memilikinya. Kami menyampaikan terima kasih.
Jadi pada buku model pembelajaran kurikulum merdeka dengan strategi berdiferensiasi atau pada e-book yang sudah kita bagikan model pembelajaran merdeka belajar, itu kami membagi 3 model pembelajaran ini kami kelompokkan pada 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah active learning, yang kedua model kooperatif, yang ketiga itu pembelajaran berbasis masalah, konteks, dan proyek. Jadi pada active learning ada 12 model pelajaran, kemudian pada kooperatif model itu mulai dari 13 sampai 30. Kemudian untuk pembelajaran berbasis masalah, konteks, dan proyek itu 31 sampai 35. Jadi pada buku ini ada 35 model pembelajaran. Ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai bahan penerapan pembelajaran aktif kreatif. Jadi ini bagaimana model pembelajaran ini sudah kita buat pada buku ini dengan kurikulum merdeka dengan pendekatan strategi berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sesuai dengan tahapan sebelumnya itu sudah kami sampaikan dalam perencanaan pembelajaran atau implementasinya bagaimana. Ini yang kita terapkan pendahuluannya ini. Pendahuluan ini harus merangkum, menarik minat, kemudian koneksi, tujuan yang jelas. Kemudian pada kegiatan intinya itu harus memberikan pengalaman aktif, melibatkan kerjasama, kreativitas, dan pada penilaian formatisnya kita harus memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Kemudian untuk penutupnya kita melakukan bisa berupa refleksi, penguatan pemahaman, aplikasi kontekstual, atau lengkap ketiga-tiga. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sebagai contoh di sini kami membahas memberikan contoh model project based learning. Ini kan paling populer bagi kita. Jadi dalam model project based learning dengan implementasi inovatif dan kreatif, ini strateginya sudah berdiferensiasi. Jadi bagaimana dalam melakukan pendekatan inovatif kreatif. Jadi dalam perangkat pembelajaran kita nanti pada kegiatan pendahuluannya bisa saja kita melakukan brainstorming kolaboratif. Sebagai contohnya nanti bisa kita mengajukan pertanyaan yang menarik dan merangsang pikiran anak didik kita. Bisa juga kita nanti meminta siswa berbagi gagasan awal mereka tentang proyek yang akan dilakukan. Jadi kan kita model pembelajaran kita kan berbasis project based learning. Kemudian yang selanjutnya pada kegiatan pendahuluan kita melakukan simulasi visual. Ini yang terkait dengan teknologi. Bisa saja nanti kita menggunakan gambar, menggunakan video, atau cerita untuk menggambarkan konteks project yang akan kita buat. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan bisa juga nanti kita melakukan diskusi antara anak didik kita. Tentu saja kita memfasilitasi percakapan atau diskusi mereka secara terbuka tentang proyek yang akan dilakukan, juga tujuan dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ini kita garis bawahi bagaimana memang relevansinya dengan kehidupan sehari. Itu kalau anak didik kita sebagai peserta didik itu juga bisa saja dengan relevansinya dalam pembelajaran sehari-hari. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, untuk tahapan kedua kegiatan inti terkait dengan model pembelajaran project based learning, itu kita pemilihan proyek dan rencana tindak. Jadi kita harus memilih proyek berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Ini yang salah satu strategi berdiferensiasi. Minat kita sesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak didik kita. Kemudian pada kegiatan ini kita merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Ini kita identifikasi kira-kira langkahnya seperti apa. Kemudian untuk pengembangan solusi kreatif, ini kita mendorong ide-ide kreatif dan solusi yang berbeda dari anak didik kita. Ini salah satu aspek strategi berdiferensiasinya.
Kemudian kita menggunakan diskusi dan kolaborasi untuk menghasilkan solusi yang inovasi. Jadi kita melakukan diskusi, kemudian kolaborasi, bagaimana nanti menghasilkan satu solusi inovatif ini berbeda dengan yang sudah ada. Kemudian tahapan kegiatan inti yang selanjutnya itu pelaksanaan proyek. Di sini anak didik kita mulai melaksanakan proyek dengan mematuhi rencana yang telah disusun. Jadi mereka kan sudah menyusun bagaimana proyek awal mereka. Tentu dalam hal ini mereka harus mematuhi rencana yang telah disusun. Dalam hal ini kita sebagai guru memberikan bimbingan saat diperlukan. Jadi kita tidak perlu istilahnya terlalu terlalu banyak membimbing. Jadi saat diperlukan saja. Ini memang ini yang istilahnya yang kita harapkan itu adalah inovatif dan kreatif anak didik kita. Kemudian pada kegiatan penutup ini lakukan presentasi hasil proyek. Kalau nanti kita akan mengupayakan pembelajaran berkelompok, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan proyek mereka dengan cara menarik dan kreatif. Kemudian dalam presentasi hasil proyek ini kita juga memberikan kesempatan bagi anak didik lainnya memberikan umpan balik. Jadi saat presentasi ini kita berikan kawan-kawannya memberikan umpan balik. Kemudian kita lakukan kegiatan penutup itu refleksi pribadi. Jadi ini meminta anak didik kita merefleksikan apa yang mereka pelajari, kemudian kesulitan apa yang dia hadapi, dan bagaimana mereka berkontribusi dalam proyek. Jadi hal ini memang bisa kita sesuaikan dengan ketersediaan waktu atau bagaimana nantinya yang juga dengan karakteristik pembelajaran kita. Kemudian untuk evaluasi bersama itu kita mengadakan diskusi dengan anak-anak didik kita tentang keberhasilan proyek dan pembelajaran apa yang didapatkan oleh anak didik kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, jadi mari kita pelajari. Jadi berdasarkan buku model pembelajaran kurikulum merdeka dan strategi berdiferensiasi, itu pada lembaran informasi kita, pada handout kita, itu sudah kami rangkum. Mari kita pelajari bagaimana mengimplementasikan pendekatan inovatif kreatifnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti sebelumnya, kami menyampaikan pada kita bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ibarat pisau. Jika tak pernah diasah, maka akan tumpul. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita berdiskusi di grup Telegram kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.